Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, selamat berjumpa kembali dengan Jejak-Jejak Sejarah Channel. Di video kali ini kita akan menguak jejak-jejak sejarah yang ada di Gapura Bajangratu, Mojokerto. Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini atau bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu dan getarkan tanda loncengnya agar supaya sobat YouTube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Sejumlah peninggalan arkeologinya tersebar di wilayah Trowulan, Kabupaten Mojokerto, yang diyakini sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah Candi Bajangratu, ikon wisata sejarah Mojokerto yang terus memancarkan daya tarik kejayaan masa kerajaan Majapahit. Gapura Bajangratu adalah sebuah gapura atau candi peninggalan Majapahit yang berada di Dukuh Kraton, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Lokasi Gapura Bajangratu hanya berjarak sekitar 4 km dari Jalan Raya Mojokerto, Jombang. Jalanan menuju ke lokasi situs bersejarah ini cukup baik dan juga sudah beraspal. Aksesnya cukup mudah karena posisinya di pinggir Jalan Raya Candi Bajangratu. Situs bersejarah ini dibuka setiap hari dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Dan untuk bisa menikmati keindahan setiap sudut Gapura Bajangratu ini, pengunjung hanya dikenakan tiket masuk sebesar Rp4.000 per orang. Begitu menginjakan kaki di kompleks Bajangratu, pengunjung langsung disambut dengan pemandangan yang menakjubkan dengan suasana yang tenang dan nyaman. Pandangan mata saya langsung tertuju ke sebuah struktur bangunan gapura monumental dari batu bata merah. Ya, akhirnya saya bisa melihat langsung Gapura Bajangratu yang berdiri kokoh, megah, anggun mempesona dengan atapnya yang menjulang tinggi. Jalur setapak sudah disediakan untuk memudahkan wisatawan berkeliling sambil menikmati keindahan relief Bajangratu. Papan informasi edukatif tersebar di beberapa titik, menambah nilai kunjungan, terutama bagi pelajar atau pecinta sejarah. Area Gapura Bajangratu memiliki pelataran yang cukup luas dengan taman yang indah dan tertata rapi, hamparan rumput yang hijau, dan kehadiran beberapa tanaman hias serta pepohonan hijau menambah suasana teduh dan asri, sehingga membuat pengunjung betah berlama-lama di tempat ini. Lokasi ini juga sangat ramah untuk dikunjungi oleh siapapun, dari anak-anak, remaja, orang dewasa, sampai para manula. Bahkan untuk pengunjung disabilitas juga sudah disediakan jalan khusus. Gapura ini diyakini sebagai pintu gerbang masuk ke area penting kerajaan atau area candi atau bangunan suci atau area sakral. Banyak yang menyebut bangunan bersejarah ini sebagai Candi Bajangratu. Namanya sebagai Candi Bajangratu seolah sudah melekat di hati sebagian besar masyarakat. Bahkan dijadikan nama jalan, yaitu Jalan Candi Bajangratu. Namun sebenarnya Bajangratu bukanlah candi, melainkan sebuah gapura paduraksa yang memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang tinggi. Menurut berbagai catatan, Gapura Bajangratu adalah bangunan gapura Hindu. Gapura ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 Masehi dan merupakan salah satu gapura besar pada zaman keemasan Majapahit. Candi atau Gapura Bajangratu dibangun sebagai tempat pendarmaan Raja Majapahit kedua, yaitu Raja Jayanegara yang wafat pada tahun 1328 Masehi. Dalam kitab Negara Kertagama disebut Jayanegara kembali ke dunia Wisnu tahun 1250 Saka atau sekitar tahun 1328 Masehi. Namun sebenarnya sebelum wafatnya Jayanegara, candi ini dipergunakan sebagai pintu belakang kerajaan.
Dugaan ini didukung adanya relief Sri Tanjung dan sayap gapura yang melambangkan penglepasan. Sampai sekarang di daerah Trowulan sudah menjadi suatu kebiasaan jika melayat orang meninggal diharuskan lewat pintu belakang. Penyebutan Bajang Ratu muncul pertama kali dalam Old Kentish Verslak tahun 1915. Bajang Ratu dalam bahasa Jawa berarti raja atau bangsawan yang kecil atau kerdil atau cacat. Dari arti nama tersebut, gapura ini dikaitkan penduduk setempat dengan raja kedua Majapahit yaitu Prabu Jayanegara. Dalam serat Pararaton disebutkan bahwa ketika dinobatkan menjadi raja, usia Jayanegara masih sangat muda belia. Usianya masih bujang atau bajang, sehingga diduga gapura ini kemudian diberi nama atau sebutan Ratu Bajang atau Bajang Ratu yang berarti raja kecil. Berdasarkan legenda setempat dipercaya bahwa ketika kecil, Raja Jayanegara terjatuh di gapura ini dan mengakibatkan cacat pada tubuhnya, sehingga diberi nama Bajang Ratu atau Raja Cacat. Namun ada juga sejarawan yang memiliki versi lain. Ada yang berpendapat istilah bajang justru menggambarkan bentuk gapura yang ramping dan tinggi dibanding bangunan candi lain di wilayah Trowulan. Beberapa sejarawan mengkaitkan gapura ini dengan Senggapura atau Sri Ranggapura atau Kapopongan di Antarwulan atau Trowulan, sebuah tempat suci yang disebutkan dalam Kakawin Negara Kertagama. Di situ disebutkan bahwa setelah Jayanegara wafat pada tahun 1250 Saka atau sekitar 1328 Masehi, tempat tersebut dipersembahkan untuk arwah Jayanegara yang wafat. Jayanegara didarmakan di Kapopongan serta dikukuhkan di Antarwulan atau Trowulan. Reruntuhan bekas candi tempat Jayanegara didarmakan tidak ditemukan. Yang tersisa tinggal gapura Paduraksa ini dan pondasi bekas pagar. Gapura Bajang Ratu sebagai salah satu situs arkeologi yang terkenal di Jawa Timur menghadirkan pesona sejarah yang kaya akan seni dan budaya. Berdiri di ketinggian 41,49 mdpl dengan orientasi mengarah timur Laut Tenggara. Gapura Bajang Ratu berjenis paduraksa, yaitu gapura beratap yang menandai pintu masuk area suci. Gaya arsitektur Bajang Ratu menggabungkan elemen Hindu dan Buddha, mencerminkan toleransi beragama yang tinggi pada masa Kerajaan Majapahit. Secara fisik keseluruhan candi ini terbuat dari batu bata merah, kecuali lantai tangga serta ambang pintu bawah dan atas yang dibuat dari batu andesit. Bajang Ratu memiliki arsitektur yang unik dan indah dengan ukiran-ukiran yang rumit dan detail. Denah candi berbentuk segi empat, berukuran panjang sekitar 11,5 meter, lebar 10,5 meter, tinggi 16,5 meter, dan lorong pintu masuk lebar kurang lebih 1,4 meter. Secara vertikal, bangunan ini mempunyai 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Mempunyai semacam sayap dan pagar tembok di kedua sisi. Kaki gapura sepanjang 2,48 meter. Struktur kaki tersebut terdiri dari bingkai bawah, badan kaki, dan bingkai atas. Bingkai-bingkai ini hanya terdiri dari susunan sejumlah pelipit rata dan berbingkai bentuk genta. Pada sudut-sudut kaki terdapat hiasan sederhana, kecuali pada sudut kiri depan dihias relief menggambarkan cerita Sri Tanjung. Bentuknya menjulang tinggi dengan atap bertingkat, pintu tengahnya yang sempit namun sangat tinggi menimbulkan kesan monumental sekaligus anggun. Di bagian tubuh, di atas ambang pintu ada relief hiasan kala. Relief kala melambangkan pelindung atau penolak bala. Selain itu terdapat relief hiasan sulur-suluran dan bagian atapnya terdapat relief hiasan rumit, relief matahari, naga berkaki, kepala Garuda, dan lain-lain.
Pada sayap kanan ada relief cerita Ramayana dan pahatan binatang bertelinga panjang. Setiap sisi gapura dihiasi ukiran rumit yang menunjukkan keahlian perajin Majapahit. Ornamen ini bukan sekedar hiasan, melainkan menyimpan makna filosofis tentang perlindungan dan penolak bala. Salah satu ciri khas gapura Bajang Ratu adalah atapnya yang berbentuk 5×8. Bentuk atap ini merupakan ciri khas arsitektur Majapahit yang menggabungkan unsur Hindu dan Buddha. Atapnya berbentuk menara, menjulang tinggi dan bertingkat-tingkat seperti puncak Gunung Mahameru yang merupakan representasi tempat bersemayamnya dewa-dewa. Candi ini selesai dibongkar dan diresmikan pada tahun 1992 oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pengaruh kebudayaan besar Majapahit masih terasa dalam kepercayaan masyarakat Trowulan. Menurut kepercayaan lokal, adalah suatu pamali bagi seorang pejabat pemerintahan untuk melintasi atau memasuki pintu gerbang Candi Bajang Ratu karena dipercaya akan mendatangkan hal buruk. Selain dikunjungi wisatawan domestik, gapura Bajang Ratu juga sering dikunjungi wisatawan dari berbagai negara. Sebagai bagian dari kompleks Trowulan, candi ini menjadi bukti sejarah yang penting dan saksi bisu kejayaan Majapahit. Cagar budaya ini sangat menarik perhatian para peneliti, sejarawan, dan arkeolog untuk mempelajari dan memahami lebih dalam sejarah serta peradaban Majapahit. Mari kita jaga dan lestarikan cagar budaya ini agar kelak anak cucu kita bisa belajar sejarah dan bisa menikmati keindahan gapura Bajang Ratu sebagai bukti kejayaan kerajaan Majapahit. Sobat YouTube pecinta sejarah, demikianlah video kita kali ini tentang jejak sejarah gapura Bajang Ratu yang ada di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Semoga video ini bisa menghibur dan menambah wawasan sejarah bagi sobat YouTube semua. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Dan bila sobat YouTube menyukai video ini, silakan klik like, komentar positif, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Sugeng Seduluran, Salawase.